Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Anugrah dengan NIM 192511566 dari kelas A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai analisis kasus dengan metode SOAP pada penyakit gout atau asam urat. Adapun pokok bahasan mengenai penyakit gout yang akan saya jelaskan yaitu definisi, etiologi, patofisiologi, tanda dan gejala klinis, pemeriksaan penunjang, kasus, dan penyelesaian kasus menggunakan metode SOAP. Yang pertama, definisi. Gout arthritis merupakan penyakit yang diakibatkan karena gangguan metabolisme purin dan ditandai dengan hiperurisemia. Gangguan ini dikaitkan dengan penumpukan kristal urat monohidrat monosodium serta degenerasi tulang rawan sendi akan terjadi apabila sudah memasuki tahap lanjut. Kemudian yang kedua, etiologi. Berdasarkan penyebabnya, penyakit asam urat digolongkan menjadi dua. Yang pertama, gout primer. Penyebab kebanyakan belum diketahui. Hal ini diduga berkaitan dengan kombinasi faktor genetik dan faktor hormonal yang menyebabkan gangguan metabolisme yang dapat mengakibatkan meningkatnya produksi asam urat. Hiperurisemia atau berkurangnya pengeluaran asam urat dari tubuh dikatakan dapat menyebabkan terjadinya gout primer. Yang kedua, gout sekunder. Gout sekunder dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu kelainan yang menyebabkan peningkatan biosintesis de novo, kelainan yang menyebabkan peningkatan degradasi ATP atau pemecahan asam nukleat, dan kelainan yang menyebabkan sekresi menurun. Hiperurisemia sekunder karena peningkatan biosintesis de novo terdiri dari kelainan karena kekurangan menyeluruh enzim HPRT pada sindrom Lesch-Nyhan, kekurangan enzim glukosa 6-fosfat pada glycogen storage disease, dan kelainan karena kekurangan enzim fruktosa 1-fosfat aldolase melalui glikolisis anaerob. Kemudian yang ketiga, patofisiologi. Patofisiologi gout arthritis dibagi menjadi 4 tahap, yaitu fase 1. Tahap ini terjadi akibat peningkatan asam urat yang berasal dari metabolisme purin, yang berasal dari diet dan pemecahan sel tubuh. Pada keadaan normal, asam urat yang terbentuk selanjutnya akan dipecah oleh enzim urikase menjadi substans yang larut pada urin, sehingga mudah diekskresikan. Tidak adanya enzim urikase ini dapat menimbulkan peningkatan kadar asam urat. Fase 2. Fase ini adalah serangan akut yang ditandai dengan tanda radang, biasanya pada sendi metatarsofalang digiti 1, dorsum kaki, mata kaki, lutut, pergelangan tangan, dan sendi siku. Fase ini terjadi akibat perpindahan monosodium urat ke cairan sendi dan menimbulkan reaksi perlawanan dari sel neutrofil, sehingga mencetuskan reaksi radang oleh beberapa sitokin inflamasi dan ditandai dengan sendi yang merah, nyeri, panas, dan bengkak. Fase 3. Fase ini sering dikenal dengan fase interkritikal asimptomatik, yaitu fase tanpa adanya gejala namun kristal monosodium urat tetap terdeposit pada cairan sendi. Keadaan ini dapat berlangsung sampai 10 tahun. Tanpa penanganan asam urat yang baik, dapat menimbulkan serangan akut yang berulang akibat beberapa pencetus seperti trauma lokal, diet tinggi purin, stres, dan pemakaian diuretik. Fase 4. Fase ini adalah fase artritis gout kronik yang ditandai dengan munculnya tofus atau deposit monosodium urat pada beberapa sendi namun tanpa tanda radang. Tofus ini dapat pecah sendiri dan sering menimbulkan infeksi sekunder. Pada fase ini sering terjadi kerusakan sendi, gangguan fungsi ginjal, dan gangguan kardiovaskular. Kemudian yang keempat, tanda dan gejala klinis. Tanda dan gejala yang biasa dialami oleh penderita penyakit gout arthritis adalah kesemutan dan linu, nyeri terutama pada malam atau pagi hari saat bangun tidur, sendi yang terkena artritis gout terlihat bengkak, kemerahan, panas, dan nyeri luar biasa.
Menyerang satu sendi dan berlangsung selama beberapa hari, gejalanya menghilang secara bertahap di mana sendi kembali berfungsi dan tidak muncul gejala hingga terjadi serangan berikutnya. Urutan sendi yang terkena serangan gout berulang adalah ibu jari kaki, sendi tarsal kaki, pergelangan kaki, sendi kaki belakang, pergelangan tangan, lutut, dan bursa elekranon pada siku. Nyeri hebat dan akan merasakan nyeri pada tengah malam menjelang pagi. Sendi yang terserang gout akan membengkak dan kulit biasanya akan berwarna merah atau kekuningan, serta terasa hangat dan nyeri saat digerakkan serta muncul benjolan pada sendi atau tofus. Jika sudah agak lama, kulit di atasnya akan berwarna merah kusam dan terkelupas. Gejala lain yaitu demam, menggigil, tidak enak badan, dan jantung berdenyut dengan cepat. Kemudian yang kelima, pemeriksaan penunjang. Ada beberapa pemeriksaan penunjang gout arthritis. Yang pertama, pemeriksaan laboratorium. Seseorang dikatakan menderita asam urat ialah apabila pemeriksaan laboratorium menunjukkan kadar asam urat dalam darah di atas 7 mg per desiliter untuk pria dan lebih dari 6 mg per desiliter untuk wanita. Yang kedua, pemeriksaan cairan sendi. Dan yang ketiga, pemeriksaan dengan ronsen. Yang keenam, kasus. Seorang pasien perempuan dengan usia 50 tahun dengan berat badan 60 kg dirujuk ke rumah sakit dengan keluhan pusing, mudah lelah, ada kekakuan dan nyeri pada lutut, siku, pergelangan tangan dan kaki, disertai eritema dan bengkak pada daerah tersebut. 2 minggu yang lalu ada keluhan nyeri pada saat buang air kecil. Setelah diperiksa, tekanan darah pasien yaitu 160 per 100 mm hidragirum. Hasil pemeriksaan lab menunjukkan kadar asam urat serum lebih dari 10 mg per desiliter dan leukositosis. Pada analisa urin jumlah eritrositnya yaitu 10. Pada pemeriksaan radiologis ditemukan adanya batu pada kandung kemih. Riwayat penyakit pasien yaitu hipertensi, pengobatan furosemid 1 kali sehari, natrium diklofenak retard 100 mg 1 kali sehari, colchicine 1 mg 2 kali sehari, allopurinol 300 mg 1 kali sehari, natrium bikarbonat 2 kali sehari. Kemudian yang ketujuh, penyelesaian kasus menggunakan metode SOAP. Yang pertama ada subjek. Di sini pasiennya berjenis kelamin perempuan dengan usia 50 tahun. Keluhan masuknya yaitu pusing, mudah lelah, ada kekakuan dan nyeri pada lutut, siku, pergelangan tangan dan kaki, disertai eritema dan bengkak pada daerah tersebut. 2 minggu yang lalu ada keluhan nyeri pada saat buang air kecil. Riwayat penyakit dari pasien yaitu hipertensi, kemudian pengobatan furosemid 1 kali sehari, natrium diklofenak retard 100 mg 1 kali sehari, colchicine 1 mg 2 kali sehari, allopurinol 300 mg 1 kali sehari, dan natrium bikarbonat 2 kali sehari. Kemudian, objek tekanan darah pasien yaitu 160 per 100 mm hidragirum. Kadar asam urat serum yaitu lebih dari 10 mg per desiliter dan leukositosis. Analisa urin pasien eritrositnya berjumlah 10. Pemeriksaan radiologis ditemukan adanya batu pada kandung kemih. Kemudian pada bagian asesmen, yang pertama ada terapi furosemid. Analisisnya, furosemid merupakan obat diuretik memiliki efek ekskresi urin, sehingga menyebabkan banyaknya cairan yang keluar dari tubuh sehingga menyebabkan dehidrasi. Dehidrasi ini menyebabkan cairan sinovial keluar sebagai kompensasi kekurangan cairan. Berkurangnya cairan sinovial dapat mempercepat pengendapan kristal asam urat dalam sendi, sehingga akan menyebabkan rasa nyeri pada sendi. DRP-nya DRP3, rekomendasikan kepada dokter untuk mengganti obat lain. Pada bagian monitoring, ada efektivitas, yaitu mengatasi penumpukan cairan di dalam tubuh atau edema. Obat yang termasuk ke dalam kelompok diuretik ini juga bisa digunakan untuk mengatasi tekanan darah tinggi atau hipertensi.
Kemudian efek samping obat, pusing, sakit kepala, mual dan muntah, diare, penglihatan buram, dan sembelit. Kemudian terapi yang kedua, natrium bikarbonat. Analisisnya membasahkan urin. Karena asam urat memiliki pKa 5,5, maka pH urin basa asam urat akan berada dalam bentuk terion sehingga mudah larut urin. Maka batu kristal asam urat akan meluruh atau terlarut. DRP-nya tidak ada. Rekomendasi diberikan monitoring, ada efektivitas, meluruhkan batu kristal asam urat pada kandung kemih, efek samping obat, mual, haus, perut kembung, kram perut. Kemudian terapi yang ketiga, natrium diklofenak. Analisisnya menghambat enzim siklooksigenase 1 dan 2 sehingga menurunkan produksi prostaglandin dan prostasiklin yang merupakan mediator inflamasi sehingga mengakibatkan terjadinya vasokonstriksi. DRP-nya tidak ada, rekomendasi diberikan, monitoring, ada efektivitas, meredakan nyeri akibat cedera atau trauma seperti terbentur, patah tulang, dan sebagainya. Juga digunakan untuk meredakan peradangan pada tulang dan sendi seperti osteoartritis, rheumatoid, artritis, dan gout. Efek samping obat, kembung, sakit perut, mual, muntah, diare, sembelit, sakit kepala, pusing, mengantuk, hidung tersumbat, gatal, dan keringat berlebihan. Kemudian ada kolkisin. Mekanisme kerjanya dengan menginhibisi pembentukan dan pelepasan glikoprotein kemotaktik yang diproduksi saat fagositosis kristal urat dan menurunkan migrasi atau kemotaksis leukosit, sehingga menurunkan reaksi inflamasi pada serangan akut gout. DRP-nya tidak ada, rekomendasi diberikan. Efektivitas mengatasi nyeri akibat serangan gout yang terjadi tiba-tiba. Efek samping obat, mual atau muntah, diare, kram atau sakit perut. Kemudian terapi yang kelima, allopurinol. Obat ini bekerja dengan cara menurunkan kadar asam urat melalui mekanisme penghambatan santin oksidase. Enzim santin oksidase ini bekerja dengan menghambat hipoksantin menjadi santin dan selanjutnya menjadi asam urat. DRP-nya tidak ada, rekomendasi diberikan. Efektivitas menurunkan kadar asam urat akibat penyakit asam urat atau terapi kanker yang menyebabkan peningkatan kadar asam urat atau hiperurisemia. Efek samping obat, mual, sakit perut, diare, sakit kepala, kantuk, pusing, dan nyeri sendi. Kemudian pada bagian planning, rekomendasikan kepada dokter untuk mengganti obat furosemid dengan obat antihipertensi golongan lain seperti candesartan. Hampir semua diuretik menyebabkan peningkatan kadar asam urat darah serum melalui pengaruhnya terhadap sekresi asam urat. Kemudian KIE dan terapi non-farmakologi yang diberikan kepada pasien. Yang pertama, menginformasikan mengenai berbagai efek samping yang mungkin akan muncul setelah terapi dan pengobatan. Yang kedua, menginformasikan pentingnya patuh dalam pengobatan. Yang ketiga, olahraga dan istirahat secara teratur. Yang keempat, banyak minum air putih. Dan yang terakhir, mengurangi konsumsi makanan tinggi purin seperti jeroan dan kacang-kacangan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.